Kami lanjutkan tentang bukti baru novum pada permohonan peninjauan kembali bahwa dalam persidangan dari Judek Fakti Pengadilan Negeri Cirebon dan Pengadilan Tinggi Bandung sampai pada persidangan Judek Juris, Majelis Kasasi ditemukan oleh pemohon peninjauan kembali beberapa bukti baru yang belum pernah diserahkan dan dipertimbangkan. Apabila bukti baru tersebut atau novum disampaikan pada saat persidangan, maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga Majelis Hakim, Judek Juris dan Judek Fakti dapat memutuskan yang sebaliknya. Adapun bukti tersebut adalah sebagai berikut. Novum 1. Foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana pada saat di rumah sakit Gunung Jati. Dengan keterangan bahwa foto di atas adalah korban Muhammad Rizky Rudiana saat berada di rumah sakit Gunung Jati, Cirebon, yang dibawa oleh petugas kepolisian dari tempat kejadian flyover Talun Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016. Pada foto tersebut dan berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi atas nama Muhammad Rizky Rudiana, tidak ada luka akibat penusukan senjata tajam dan menggunakan samurai. Korban Muhammad Rizky bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan halaman 71 sampai dengan 78 putusan Pengadilan Negeri kelas 1B Cirebon nomor 16 Pitsus anak garing PN Cirebon, tidak ada hubungan perbuatan pemukulan satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Saka Tatal terhadap anak korban Muhammad Rizky Rudiana di tempat peristiwa kedua di showroom belakang Jalan Perjuangan Cirebon. Novum foto kedua. Bergambar Vina di rumah sakit di Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus sekitar pukul 23:30. Dengan keterangan penjelasan novum kedua, bukti novum kedua, foto Vina ini menerangkan tidak ada hubungan kaitannya dan sangat bertentangan dengan hasil pertimbangan hakim yang terdapat dalam halaman 74 putusan Pengadilan nomor 16 Pitsus anak garing 2016 PN Cirebon yang menerangkan bahwa saudara Andi menyabetkan samurai ke arah muka dan kaki anak korban Vina sehingga tidak ada hubungan kausalitas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan kematian Vina. Novum ketiga, Vina di rumah sakit Gunung Jati. Dengan keterangan penjelasan novum ketiga bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan et repertum Vina Dewi Arsita yang menerangkan tampak pendarahan dari kedua lubang hidung. Untuk selanjutnya di novum keempat, foto serpihan daging korban yang melekat dibuat di baut penopang tangan bahu jalan. Novum ini diperoleh pada tanggal 27 Agustus pada pukul 24. Dengan penjelasan bukti novum foto tersebut menerangkan bahwa adanya luka yang terdapat pada korban Vina yang diakibatkan dari benturan antara tungkai kaki korban Vina dengan baut penopang penerangan lampu jalan, sehingga bukti novum tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum korban Vina yang ditandatangani oleh Dr. Idha Silvia yang menerangkan pada tungkai bawah kanan sisi depan terdapat luka terbuka ukuran 15 kali 1 cm ke dalam 4 cm dasar tulang, terdapat jembatan jaringan warna merah, tampak tulang kering patah dan tampak pendarahan aktif. Bukti novum ini sangat bertentangan dengan pertimbangan hakim yang terdapat dalam perkara Akuo. Untuk selanjutnya novum kelima. Novum kelima, motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina. Gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus. Penjelasan novum kelima bahwa bukti foto tersebut menunjukkan sepeda motor korban Muhammad Rizky Rudiana merek Yamaha jenis Xeon warna biru, yang mana cover bodi sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Novum tersebut sesuai dengan keterangan saksi anggota kepolisian Polres Cirebon yang bernama Suja Taufik dan Yudo. Novum ke-6, file rekaman keterangan Liga Akbar berbentuk flash disk dengan keterangan bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4 Pit B
16/2016 PN Cirebon, Saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16 Pitsus anak garing PN Cirebon terdakwa anak Sakatatal bin Bagja. Kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya Saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut. File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi. Novum 7, file rekaman keterangan pidato Kapolri berbentuk flash disk menerangkan bahwa pihak kepolisian dalam pelaksanaan penangkapan para terdakwa, pihak kepolisian tidak menerapkan sistem scientific crime investigation dalam proses penyidikan dan penyelidikan terhadap peristiwa kejadian meninggalnya Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, sehingga menimbulkan kemungkinan besar terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan. Novum ke-8, file keterangan Dedi Mulyadi berbentuk flash disk dengan menerangkan bahwa rekaman tersebut yang diperoleh Dedi Mulyadi yang didapat di lapangan bahwa jika ada orang lain selain 5 terpidana dewasa terdapat saksi lainnya, yaitu anak dari Bapak RT setempat yang ikut nongkrong di depan SMP N11, namun saksi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di kepolisian dan pengadilan. Dilanjutkan. Dilanjutkan yang mulia. Tentang keberatan dan kehilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus sebagai dasar peninjauan kembali, bahwa sebelum permohonan peninjauan kembali mengemukakan alasan keberatan atas kehilapan dan kekeliruan yang mendasari pemohon peninjauan kembali ini, izinkan dan perkenankanlah permohonan peninjauan kembali mengemukakan hal yang memiliki urgensi yang bersifat prinsip dan eksepsional sebagai berikut. Urgen yang bersifat prinsip. Poin pertama, bahwa mohon kiranya pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dilakukan pemeriksaan lebih cermat, baik dari segi fakta maupun dari segi penerapan hukumnya. Oleh karena judek juris Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi perkara nomor 2607 K/Pitsus 2016 tanggal 1 Agustus 2017 telah salah mengkonstantir fakta sehingga salah pula dalam mengkualifisir perbuatan yang mengakibatkan kesalahan dalam menerapkan hukum, yang menimbulkan akibat hukum telah memperlihatkan suatu kehilapan hukum dan merupakan kekeliruan yang nyata sehingga beralasan pada tingkat peninjauan kembali ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kepastian hukum. Poin kedua, bahwa terhadap putusan kasasi nomor 2607 kasasi pidana SUS 2016 tertanggal 1 Agustus 2017 yang telah menghukum Sakatatal bin Bagja secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP yang pada pokoknya hanya mempertimbangkan tentang putusan pengadilan tinggi nomor 50 pidana SUS anak 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 yang menguatkan bahwa menyatakan anak Sakatatal bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, dan oleh karena itu anak tersebut dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Poin 3, artinya berdasarkan keterangan uraian tersebut di atas yang memiliki sifat sangat urgen bahwa putusan kasasi nomor 2607 kasasi pidana SUS 2016 Jungto putusan pengadilan tinggi nomor 50 pidana SUS anak 2016 PT Bandung yang telah menghukum terdakwa Sakatatal merupakan perbuatan pidana yang beranggapan telah tepat dan benar. Perbuatan tersebut telah diketahui sejak persidangan perkara aku berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16 pidana SUS anak 2016 PN CBN, sehingga kekeliruan yang terdapat pada judek fakti yang dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan pada judek juris. Mohon perkenankan dan perhatian majelis peninjauan kembali yang mulia kiranya dapat mencermati bahwa
Perkara pidana nomor 50 pidana sus anak 2016 PT Bandung atas nama terdakwa Sakatatal bin Bagja tanggal 02 November 2016 yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Cirebon nomor 16 pidana sus anak garis miring 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2016 tersebut, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kelas 1 Cirebon kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan amar putusan sebagai berikut: menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 anak Sakatatal bin Bagja tersebut, membebankan kepada anak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar 2.500.000. Bahwa terhadap permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 pidana sus anak 2016 PT Bandung atas nama terdakwa Sakatatal bin Bagja tertanggal 02 November 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2015 atas nama terdakwa Sakatatal bin Bagja yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut, Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat kasasi nomor 2607 kasasi pidana sus anak 2016 telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar putusan sebagaimana telah pemohon peninjauan kembali kemukakan di atas. Pada perkara pidana nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2016 Jungto, putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 pidana sus 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 Jungto, putusan Mahkamah Agung nomor 2607 kasasi pidana sus anak 2016 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2017 terhadap terdakwa bahwa Sakatatal bin Bagja berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum baik dakwaan primer 340 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana maupun dakwaan subsidiar pasal 338 ayat 1 Jungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP pidana dengan bersama-sama Sakatatal bin Bagja yang penuntutannya juga dilakukan secara bersamaan. Demikian halnya dalam perkara pidana nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2015 Jungto, putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 pidana sus anak 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 terhadap diri terdakwa Sakatatal bin Bagja berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar telah didakwakan melakukan pembunuhan dengan berencana dan atau secara bersama-sama. Oleh karena pada surat dakwaan penuntut umum dalam putusan nomor 50 perkara 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon justru disebutkan bahwa Sakatatal bin Bagja memukul sebanyak 1 kali yang mengenai di bagian muka bagian kanan dan bukan pelaku utama seperti hal yang disebutkan dalam pasal 340 Jungto pasal 338. Dilanjutkan yang mulia. Baik, izin yang mulia. Perkara terdakwa Sakatatal bin Bagja dalam perkara pidana nomor 16 garis miring Pitsus anak garis miring 2016 garis miring PM CBN. Silakan. Kami ulangi yang mulia, izin melanjutkan. Perkara terdakwa Sakatatal bin Bagja dalam perkara pidana nomor 16 garis miring Pitsus anak 2016 PN CBN tanggal 7 Oktober 2016 yang amarnya menyatakan anak Sakatatal bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Jungto putusan kasasi nomor 2607K garis miring Pitsus anak 2016 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Judek Pakci atau Hakim Tingkat Pertama Jungto putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 garis miring Pitsus anak garis miring 2016 PT Bandung tanggal 02 November 2016. Secara fakta dan secara yuridis dalam surat dakwaan penuntut umum telah diuraikan yang pada pokoknya disimpulkan antara lain bahwa terdakwa Sakatatal bin Bagja
hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 kali yang mustahil dapat menimbulkan kematian, yang dijelaskan juga dengan hasil visum et repertum nomor /ver 779/2016 Dokpol tertanggal 13 September 2016 dan telah didapatkan hasil gambar pada saat Muhammad Rizky Rudiana pertama kali mengalami peristiwa meninggalnya tersebut, sehingga haruslah dipandang sebagai adanya novum sebagaimana dimaksud dalam memori peninjauan kembali, sehingga pertimbangan hukum aqua putusan hakim tingkat pertama dalam perkara nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN/CBM tanggal 7 Oktober 2016 beralasan menurut hukum untuk dibatalkan. Lebih lanjutnya bahwasannya penuntut umum dalam memberikan dakwaannya mencampur adukan antara terdakwa Saka Tatal dengan terdakwa yang lainnya, yang mana jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan tuntutan yang dihadapi oleh terdakwa yang masih berumur 15 tahun saat itu, dengan alasan telah diterapkannya pasal 340 Junto 338 dan ironisnya pada putusan kasasi perkara nomor 2607K/Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 justru judek juris telah memasuki ranah menilai atau penilaian fakta bukan terhadap penerapan hukumnya. Demikian halnya juga dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 50/Pitsus Anak 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 yang amarnya berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Oktober 2016 nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN/CBM tersebut. Secara eksepsional bahwa pertimbangan dan pendapat hukum judek juris Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2607K Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 pada halaman 41 strip kedua justru dapat dikualifikasikan sebagai penilaian hasil pembuktian dan secara subjektif cenderung bertendensi menghukum atau menjatuhkan pidana tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup atau all upon don't do gometivir insufficient judgment. Oleh karenanya terdakwa saat ini pemohon peninjauan kembali memohon supaya terhadap alasan-alasan keberatan dalam permohonan peninjauan kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu rangkaian alasan hukum yang berkesinambungan dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Mengingat surat dakwaan penuntut umum dalam perkara terdakwa terpidana menyebutkan antara lain sebagai berikut. Terdakwa Saka Tatal bin Bagja menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan seterusnya. Karena itu terdapat dan terjadi kekeliruan yang nyata pada pertimbangan hukum aquo dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara 2607K Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi 1 jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut, menolak permohonan kasasi dalam permohonan kasasi 2 anak Saka Tatal bin Bagja tersebut. Dengan atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali antara lain pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa dalam penerapan hukum acara mengenai PK terdapat ketentuan undang-undang lain yang mengatur bahwa terhadap pemohon PK dapat diajukan hanya 1 kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Junto pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Mahkamah Agung.
Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2014 nomor 7 tahun 2014 tentang pengajuan PK dalam perkara pidana pada butir angka 3 yang menyatakan bahwa pemohon PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 kali. Sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat kasasi tersebut di atas tercermin tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan dan menegaskan pada pokoknya bahwa kekuasaan hakim dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Bahwa tidak terlepas dari uraian di atas, alasan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas diizinkan dan perkenankan pemohon PK mengumumkan alasan PK yang didasarkan pada pasal 263 ayat 1 KUHP dan lebih khusus pada alasan sebagaimana ditegaskan pada pasal 263 ayat 2 KUHP, yaitu dilanjutkan oleh rekan-rekan. Izin majelis. A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lain. C. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Alasan keberatan peninjauan kembali. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pemeriksaan putusan judek juris hakim tingkat kasasi dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan mohon perkenaan dan perhatian ketua dan anggota majelis hakim peninjauan kembali untuk memperhatikan: 1. Bahwa judek faksi pada tingkat pertama telah menganggap memori banding yang diajukan oleh terdakwa Sakatatal bin Bagja melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan memori banding tersebut, namun Pengadilan Tinggi Bandung telah mengabaikan dan menganggap Sakatatal bin Bagja tidak pernah mengajukan memori banding. Sehingga judek juris pada tingkat kasasi hanya sekedar menilai dan mendasari uraian dakwaan penuntut umum tanpa ada bantahan, yaitu kontra memori banding dari Sakatatal bin Bagja dan terhadap memori kasasi yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum sebagaimana terlihat pada halaman 42 putusan pada tingkat banding hanya dianggap suatu penghargaan atau memori banding yang dikesampingkan sebagaimana terlihat pada halaman 32 putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 Pitsus anak garing 2016 garing PDG, sehingga sampai tidak diakuinya pengajuan memori banding akhirnya tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim tunggal di Pengadilan Tinggi merupakan bentuk kekeliruan yang jelas nyata sehingga berdampak pada hancurnya masa depan seorang anak yang diyakini tidak terlibat dalam perkara ini. 2. Bahwa judek juris atau majelis hakim tingkat kasasi sungguh-sungguh keliru dalam menerapkan hukum khususnya terhadap ketentuan pasal 340 KUHP junto ketentuan pasal 338 KUHP yang diterapkan pada anak Sakatatal bin Bagja, khususnya jaksa penuntut umum pada perkara Okwa tidak cermat dan keliru dalam mengkualifikasi dan mengkonstatir perbuatan Sakatatal bin Bagja dengan norma hukum pasal 340 junto pasal 338 KUHP, sehingga tidak ada satu alat bukti apapun atau petunjuk yang dapat membuktikan adanya peran dari terdakwa anak Sakatatal bin Bagja, sehingga surat dakwaan jaksa
penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika Saka Tatal bin Bagja ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. 3. Bahwa judik juris atau majelis hakim kasasi telah salah dalam mengkonstatir fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dalam membuat putusan sungguh sangat keliru, dan oleh karena dalam pelaksanaan peradilan terhadap Saka Tatal yang mana hakim dalam perkara nomor 16 Pitsus Anak garing 2016 PN-CBN tanggal 10 Oktober 2016 yang memeriksa perkara akuo telah melanggar hukum acara sistem peradilan pidana anak karena terdakwa Saka Tatal bin Bagja tidak dilakukan upaya diversi sama sekali yang merupakan hak bagi anak. Pada putusan tingkat pertama, majelis hakim tidak mengupayakan diversi terlebih dahulu, padahal upaya diversi sangat penting untuk menghindari anak Saka dari stigma negatif atau label atau cap pelaku penjahat. Selain itu, jika dilihat dari segi rangkaian yang dilakukan oleh Saka Tatal bin Bagja yang hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 kali, majelis hakim pengadilan negeri kelas 1B Cirebon menerapkan pasal 340 junto pasal 38 KUHP dan ironisnya sesuai fakta hukum anak Saka Tatal bin Bagja dianggap melakukan pembunuhan terhadap 2 korban, yaitu Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. Padahal berdasarkan fakta hukum persidangan, perbuatan Saka Tatal bin Bagja hanya tertuju kepada Muhammad Rizky Rudiana, bukan sama sekali kepada Vina, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menggunakan ketentuan pasal 340 junto pasal 338 KUHP telah memberatkan Saka Tatal. 4. Dilanjutkan oleh rekan saya. Bahwa judik fakti dalam hal ini pada tingkat pertama lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengecam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Pada putusan pengadilan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Cirebon tidak tercantum upaya diversi bagi anak Saka Tatal bin Bagja. Hakim anak lalai dalam mengupayakan diversi terlebih dahulu di tingkat pengadilan pada terdakwa Saka Tatal. Hal ini bisa dilihat pertimbangan hukum pada putusan pengadilan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN CBN yang tidak menjelaskan terkait diversi. Dengan tidak diupayakan diversi pada tingkat peradilan anak, maka Saka Tatal mendapatkan stigma negatif dari pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Bahwa berdasarkan fakta hukum judik juris tidak menghubungkan dengan ketentuan diversi dengan perbuatan terdakwa Saka Tatal dapat diupayakan diversi terlebih dahulu karena terdakwa Saka Tatal bin Bagja tidak melakukan pengulangan tindak pidana dalam berdasarkan fakta hukum halaman 71 putusan tingkat pertama Saka Tatal bin Bagja hanya melakukan pemukulan 1 kali kepada korban Muhammad Rizky Rudiana, bukan kepada korban Vina di flyover Talun Kota Cirebon. Bahwa selanjutnya anak Saka Tatal bin Bagja tidak ikut bersama-sama dengan Sudirman, saksi Supriyanto alias Kasdul dan saksi Jaya saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Andi, saudara Dani, saudara Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, saudara Peggy alias Perong, dan saudara Eka Sandi menuju belakang showroom mobil di Jalan Perjuangan Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Karena saudara Eka Sandi mendapat telepon dari anak Saka Tatal bin Bagja bersama Jaka menyuruh anak Saka Tatal bin Bagja untuk segera pulang ke rumah. Selanjutnya, saudara Eka Sandi menurunkan anak-anak Saka Tatal bin Bagja di pom bensin Simaja Cirebon, dan anak Saka Tatal bin Bagja kemudian pulang ke rumah neneknya.
yang mulia dan hadirin persidangan yang terhormat. Keenam, bahwa berdasarkan fakta persidangan, putusan pengadilan nomor 16/Pitsus anak garing 2016 PN Cirebon dengan terdakwa Saka Tatal bin Bagja usia 16 tahun. Hakim anak pada tingkat pengadilan tidak mengupayakan diversi terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum hakimnya dan putusan pengadilan nomor 16/Pitsus/anak/2016 PN Cirebon yang tidak memberikan terkait upaya diversi terlebih dahulu. Hal ini sangat melanggar hukum acara peradilan pidana anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak. 7. Bahwa yudiks faksi pada tingkat pertama terkait nota pembelaan atau pledoi anak Saka Tatal bin Bagja yang diajukan penasihat hukum tertanggal 7 Oktober 2016 tersebut tertulis perihal pembelaan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 195/W/Pit/2016 PN Cirebon. Sedangkan yang Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara aku adalah perkara atas nama anak Saka Tatal bin Bagja dengan nomor 16/Pitsus anak/2016 PN Cirebon. Sehingga oleh karena pembelaan tersebut ditujukan kepada Majelis Hakim perkara nomor 195/W/Pit/2016 PN Cirebon, bukan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 16/Pitsus anak/2016 PN Cirebon. Sedangkan Majelis Hakim dalam perkara aku tidak memeriksa perkara nomor 195/W/Pitsus/2016 PN Cirebon, dan di persidangan tidak ada renvoi atau perbaikan dari penasihat hukum anak Saka Tatal bin Bagja. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan perkara nomor 195/W/Pit/2016 PN Cirebon tersebut tidak akan hakim pertimbangkan dan akan majelis kesampingkan bahwa sebenarnya nota pembelaan garing pledoi yang diajukan oleh Saka Tatal bin Bagja melalui kuasa hukum sebenarnya ditujukan kepada pokok perkara aku dengan melampirkan nomor surat kuasa khusus. Dengan kejadian tersebut yudi faksi telah salah mengambil keputusan untuk tidak mempertimbangkan nota pembelaan garing pledoi. Baru sikat gigi Pepsodent Nanosoft. Wah, gak 4 plak. 4? Iya, ada 4 lapis plak di gigi. Pakai Pepsodent Nanosoft. Bulu sikat